Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yan Marzuki. Saya adalah mahasiswa PPG Angkatan 3 tahun 2023 di LPTK Universitas Muslim Nusantara Al-Wasiyah Medan. Pada hari ini, Selasa, tanggal 5 Maret tahun 2024, saya akan melakukan praktek pembelajaran uji kinerja di SMA Negeri 1 Pining dengan materi pokok program linier menggunakan model pembelajaran PBL. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Engkaulah matahari di dalam hidupku, Engkaulah cahaya dalam hatiku, Engkaulah ciptakan cinta pada Tuhanku, Engkaulah ciptakan rindu pada Rasulku. Wahai guru, engkaulah sang murabi sejati. Siapa? Berikan siapa? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, anak-anak, terima kasih. Sebelum kita memulai pembelajaran kita hari ini, marilah kita berdoa agar kegiatan kita hari ini berjalan dengan lancar dan membawa manfaat yang besar untuk kita semua. Untuk berdoa, silahkan satu orang dipimpin. Romi, minta tolong dipimpin doanya. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Allahumma afina fi badani, Allahumma afina fi sam'i, Allahumma afina fi basari, la ilaha illa anta. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma wa amalan shalihan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih anak-anak Bapak semuanya. Apa kabarnya hari ini? Baik. Ini udah jam selesai istirahat ya? Sudah dari kantin tadi? Oke, berarti sudah semangat ya untuk belajar lagi ya? Oke. Nah, untuk meningkatkan semangat kita, terus untuk meningkatkan semangat kita dan rasa cinta kita terhadap negara kesatuan Republik Indonesia, mari sama-sama kita menyanyikan salah satu lagu wajib nasional. Bapak minta berdiri semuanya. 1, 2, 3, mulai. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Oke, terima kasih. Silahkan duduk kembali. Sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, Bapak mau cek kehadiran dulu. Hari ini ketua kelas datang semua teman-temannya? Enggak. Berapa orang yang tidak datang? 2 orang. 1 Jepri, terus Nurma. Nurma kenapa? Ada yang tahu? Yang dari Ekan. Kenapa? Ada kabar Nurma? Dila? Nggak ada. Jepri yang dari Pining? Nggak ada.
Oke, nanti mungkin setelah pulang sekolah, kalian bisa tanyakan teman-temannya kenapa tidak datang, dan kasih tahu, kalau memang tidak datang, suruh berkabar ke sekolah. Mungkin teman kalian itu sakit, nah kita bisa doakan supaya cepat sembuh. Oke, terima kasih. Untuk yang datang, Bapak harap besok tetap datang lagi, jangan gantian. Nanti yang tidak datang hari ini, besok dia datang, kalian yang nggak datang. Siap ya? Oke. Nah, selanjutnya kita cek dulu kebersihan kita, kelas kita. Karena apapun ceritanya, dengan kelas kita yang bersih, rapi, kita akan lebih nyaman untuk belajar. Silahkan dilihat kiri kanan, di bawahnya, bawah mejanya. Kalau ada sampah yang berserakan, silahkan diambil dulu. Sudah bersih semua? Oke. Terima kasih. Sebelum kita mulai pembelajaran kita, ini kan pertemuan sebelumnya, Bapak sudah mengajarkan tentang daerah himpunan penyelesaian sistem pertidaksamaan linier dua variabel. Ada yang masih ingat? Oke, untuk mengetahui apakah kalian masih ingat atau enggak, Bapak berikan nih satu soal di papan tulis. Coba satu orang silakan dibaca, siapapun boleh. Romi silakan dibaca, coba dibaca yang keras. Andi memiliki uang 20 ribu, ia dapat membeli X buah sosis bakar seharga 2.500 per buah dan membeli Y buah piscok seharga 2.000 per buah. Tuliskan ketidaksamaan untuk menentukan banyak sosis bakar dan piscok yang dibeli. Nah, itu kan materi kita sebelumnya. Di sini diberikan sebuah masalah. Sebenarnya bukan masalah, kan punya uang ya. Kalau punya uang itu nggak masalah. Tapi kita anggap masalah untuk kita, karena kita nggak punya. Andi memiliki uang 20.000 rupiah. Ia dapat membeli X buah sosis bakar seharga Rp 2.500 per buah. Dan membeli Y buah piscok seharga Rp 2.000 rupiah per buah. Pertanyaannya atau tugasnya itu, tuliskan pertidaksamaan untuk menentukan banyak sosis bakar dan piscok yang dibeli Andi. Ada satu orang yang bisa membuat pertidaksamaan dari masalah ini? Coba satu orang. Ya, Nopis. Apa pertidaksamaannya kira-kira? 25x tambah 20y kurang dari sama dengan 200. 25x tambah 20y kurang dari sama dengan 200. Benar? Benar. Oke, berarti masih ingat. Nah, oke, kita lanjutkan materi kita sekarang masih tentang program linier, tapi dengan materi berbeda, yaitu menyelesaikan masalah kontekstual dalam dunia nyata yang berkaitan dengan program linier dua variabel dengan tepat. Itu adalah tujuan dari materi kita. Nah, materinya itu adalah menentukan nilai optimum dari program linier atau pertidaksamaan linier dua variabel. Itu materi kita hari ini. Sedangkan tujuannya kita belajar itu adalah salah satunya itu menyelesaikan masalah kontekstual dalam dunia nyata yang berkaitan dengan program linier dua variabel dengan tepat. Jadi, setelah kalian belajar materi ini, diharapkan kalian itu mampu menyelesaikan masalah-masalah dalam kehidupan sehari-hari yang berkaitan dengan materi program linier dua variabel. Oke. Nah, selanjutnya kita selalu berpikir ketika belajar itu kita harus dapat manfaat. Kalau nggak ada manfaatnya, untuk apa belajar? Jadi semua, apapun yang kita pelajari itu kita harus tahu manfaatnya itu apa. Kalau memang nggak ada manfaatnya, nggak perlu belajar. Cuman semua ilmu yang diberikan di sekolah itu pasti ada manfaatnya untuk kita. Dan manfaat dari mempelajari program linier itu yang pertama, menyelesaikan masalah optimum. Optimum itu ada dua, ada maksimum dan ada minimum. Terus yang paling besar manfaatnya ketika kita belajar program linier ini, yaitu dalam dunia usaha. Ini kan nanti sebentar lagi, mungkin 1 tahun ke depan kalian selesai dari sini membuka usaha, ada sebagian yang jualan, ada sebagian jadi tukang jahit, jadi pembuat kue dan sebagainya. Ini sangat bermanfaat kalian mempelajari program linier. Yang pertama dalam dunia usaha itu adalah menentukan nilai minimum untuk biaya. Jadi apapun ceritanya, kalau berkenaan dengan biaya atau pengeluaran dari kita, kita maunya adalah nilai yang paling kecil. Biayanya seminimum mungkin, sekecil mungkin biayanya. Dan menghasilkan nilai maksimum yang sebesar-besarnya ataupun keuntungan yang paling besar.
itu yang ingin kita lakukan ketika kita membuat sebuah usaha. Jadi tidak ada orang yang membuat usaha itu ingin hasilnya itu yang minimal. Pasti menginginkan keuntungan yang sebesar-besar dengan modal yang sekecil-kecilnya. Nah, kita juga akan sama. Apapun ceritanya, kita itu pasti inginnya modal yang kita keluarkan sedikit, tapi dapat bagian yang paling banyak. Oke, itu manfaatnya. Kita belajar tentang program linear. Oke? Untuk hari ini, kita belajar program linear itu dengan menggunakan model pembelajaran PBL, Problem Based Learning. Adapun model ini, PBL ini, terdiri dari 8 langkah. 8 langkah pembelajaran. Yang pertama, langkah pertama itu adalah kalian akan diberikan nanti satu permasalahan ataupun video pembelajaran di depan, kalian mengamati. Nanti amati apa yang ditampilkan di video itu. Kalau perlu catat, silahkan dicatat. Kalau perlu ditanyakan, tidak paham nanti silahkan buat pertanyaannya. Itu langkah pertama. Langkah kedua, kalian akan dibagi nanti dalam beberapa kelompok. Nah, kelompoknya itu kemarin sudah kita sepakati secara heterogen. Kita bagi kelompoknya sudah ada, nanti kalian duduk bersama dengan kelompok yang sudah dibuat itu. Langkah ketiga, kalian akan mengerjakan LKPD. Nah, LKPD, lembar kerja peserta didik. Akan Bapak bagikan bersamaan dengan bahan ajarnya. Nanti kalian kerjakan LKPD-nya sambil memahami apa yang ada di dalam bahan ajar. Jadi pekerjaan di LKPD itu kalian sesuaikan atau kalian kerjakan itu sesuai dengan petunjuk yang sudah ada tertera di situ nantinya. Dan terakhir kita berrefleksi. Refleksi artinya menggali kembali pengalaman belajar kita hari ini, kita refleksi. Apa yang baiknya, apa yang tidak baiknya, apa yang menyenangkannya, apa yang tidak menyenangkan. Itu terakhir yang kita lakukan dalam langkah pembelajaran menggunakan model PBL. Jelas sampai di sini? Jelas. Oke. Nah, sekarang Bapak akan tampilkan video di depan. Silahkan siapkan alat tulisnya, siapkan bukunya, tulis yang perlu sambil diperhatikan videonya. Video ini berkaitan dengan materi kita pada kesempatan hari ini. Sudah siap untuk menonton? Kalian hobi menonton kan? Nah, Bapak menyesuaikan dengan hobi kalian, nonton aja gitu. Oke, hari ini mari kita tonton bersama-sama. Oke, itu video pengantar kita pada hari ini. Nah, sekarang Bapak tanya, video apa yang kalian amati tadi? Pak Bambang? Oh, seorang penjual kue. Ada yang kenal sama Pak Bambang nih? Ya. Bukan Pak Bambang yang di Pining kan? Nggak ada Pak Bambang di Pining? Yang jual kue itu bukan Pak Bambang? Oh, bukan. Oke. Apa masalah yang dihadapi Pak Bambang? Apa tadi masalahnya? Bahannya, tepungnya terbatas. Terus apa lagi tadi masalahnya? Rak untuk tempat kuenya juga terbatas. Nah, jadi masalahnya itu ada keterbatasan di situ, bahannya sudah disediakan terbatas, terus rak untuk menampung kuenya juga terbatas. Sedangkan Pak Bambang ingin mendapatkan untung yang maksimal. Nah, seperti yang Bapak katakan tadi, Pak Bambang itu punya usaha, pasti ingin mendapatkan untung yang maksimal. Oke. Nah, masalah Pak Bambang ini bisa kita selesaikan dengan menggunakan metode ataupun kita menerapkan konsep program linear yang kita pelajari hari ini untuk menyelesaikan masalah seperti Pak Bambang tadi. Apa tulisannya?
silahkan membentuk kelompok. Oke. Nah, nggak perlu Bapak ulangi lagi kan? Ya, apa yang harus kita lakukan? Membentuk kelompok. Silahkan bentuk kelompoknya sesuai dengan kelompok yang sudah disepakati sebelumnya. Silahkan. Oke, coba perhatikan, itu masing-masing kelompok sudah mendapatkan ada LKPD-nya, ada bahan ajarnya. Nah, sekarang silahkan dibaca dulu sebentar, LKPD-nya itu baca petunjuknya. Kalau ada tidak paham petunjuk itu, cara mengerjakannya, silahkan ditanyakan. Coba diskusikan dulu LKPD-nya itu. Bisa dipahami apa tugasnya di LKPD itu? Ada pertanyaan? Oke. Nah, kalau sudah paham masalah yang di LKPD itu apa yang harus dilakukan, silahkan didiskusikan dengan kelompoknya masing-masing, kerjakan apa yang diperintahkan di LKPD. Oke, silahkan dikerjakan. Silahkan diskusikan. Ada masalah? Nah, baca bahan ajarnya, di situ ada materinya, ada di situ. Yang tidak paham silahkan ditanyakan. Sampai di sini, ini uji titik. Ini ada contohnya mulai dari sini. Nah, ini soalnya. Seorang pedagang sepatu, ini segala macam, ya soalnya. Pahami caranya di sini. Tadi masalahnya kalian itu di mana masalahnya, lihat di sini penyelesaiannya seperti apa. Itu di LKPD-nya jangan lupa tulis nama kelompoknya. Bapak harap kelompoknya semua aktif. Karena keaktifan kalian itu Bapak nilai. Siapa yang aktif, siapa yang enggak. Nanti nilainya akan berbeda.
Kelompok ini udah selesai? Sedikit lagi, silakan diselesaikan dulu. Biar kita presentasikan di depan. Kelompok ini sudah selesai? Sedikit lagi. Sudah selesai? Sudah. Selanjutnya, perwakilan dari kelompok masing-masing, 2 orang saja, nanti maju ke depan untuk mempresentasikan hasil kerja kelompoknya. Nah, sekarang Bapak minta kelompok mana dulu yang mau ke depan? Presentasi. Kelompok mana? Silahkan ke depan. Kelompok hijrah, silahkan ke depan. Yang lain diperhatikan, kalau ada yang kurang jelas nanti ditanyakan, atau kalau ada saran tambahan supaya pekerjaan teman-temannya itu menjadi lebih baik, itu nanti disampaikan sarannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Untuk menjawab permasalahan yang ada di lembar kerja kami, langkah pertama yang harus kami lakukan adalah membuat model dalam X dan Y. X sebagai tipe rumah tipe RS dan Y sebagai tipe RSS. Langkah kedua yang kami lakukan adalah membuat tabel untuk mengidentifikasi masalah-masalah yang ada. Kemudian dari tabel tersebut kami membuat model matematikanya. Setelah itu kami menentukan titik potong fungsi kendala terhadap sumbu X dan sumbu Y. Titik potong fungsi kendala dengan sumbu X. 5X tambah 4Y kurang dari sama dengan 500. Yang kedua, 5X tambah 3Y lebih dari 450. Selanjutnya menentukan titik potong dari 2 pertidaksamaan. Setelah itu membuat gambar daerah penyelesaian. Langkah terakhir yang kami lakukan yaitu melakukan uji titik pojok terhadap daerah penyelesaian yang telah dibuat. Berdasarkan langkah-langkah yang telah dilakukan, kami mendapatkan kesimpulan bahwa keuntungan maksimum yang diperoleh pemborong tersebut adalah 97.500.000, yaitu dengan membangun 50 tipe rumah RS dan 60 tipe rumah RSS. Mungkin dari teman-teman ada yang ingin bertanya? Ada yang kurang jelas atau ada yang mau ditambahkan? Silahkan disampaikan sama temannya yang ada di depan. Sekian presentasi kami hari ini. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih untuk kelompok 3. Selanjutnya, kelompok mana lagi? Kelompok Rizda, silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Langkah pertama yang kami lakukan adalah membuat model atau memisahkan dalam X dan Y. X dimisalkan sebagai RS dan Y dimisalkan sebagai RSS. Langkah yang kedua, kami membuat tabel untuk mengidentifikasi kendala-kendala yang ada pada masalah. Langkah terakhir yang kami lakukan adalah melakukan uji titik pojok atau mengelola terhadap daerah penyelesaian yang kami buat. Berdasarkan hasil langkah-langkah yang dilakukan, kami mendapat kesimpulan bahwa keuntungan maksimum yang diperoleh pemborong tersebut adalah 500.000, yaitu dengan membangun 50 rumah tipe RS
dan 60 rumah tipe RSS. Kalau ada silahkan ditanyakan. Ada Putriana? Oke, Putriana ada bertanya, silakan. Saya ingin bertanya dari kelompok 2. Kenapa kalian mendapatkan fungsi tujuannya 5x ditambah 4y? Kenapa fungsi tujuannya itu 5x tambah 4y? Baik, kami akan menjawab pertanyaan dari Putriana. Kami mendapatkan 5x tambah 4y itu dari 100x tambah 80y kurang dari sama dengan 10.000. Mengapa bisa 5x atau tambah 4y? Karena kami membagi dengan 20. Dia dapatnya 4x tambah 5y karena sama-sama dibagi 20. Jelas? Oke. Oke, silahkan ditutup. Mungkin ini saja presentasi dari kami. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih. Sudah berani mempresentasikan hasil kerja kelompoknya di depan kelas. Dari yang kalian selesaikan tadi, ada hal-hal yang kurang jelas atau masih belum kalian pahami? Atau sudah paham semua? Ada? Ada yang masih belum paham? Oke, berarti paham semua. Nah, sebelum ke soal individu ataupun uji materi yang kalian pelajari hari ini, ada kira-kira yang bisa menyimpulkan apa pembelajaran kita pada hari ini, terutama tentang langkah-langkah menyelesaikan masalah program linear. Langkah pertama yang harus kita lakukan apa kira-kira? Membuat model matematika. Langkah kedua apa? Menentukan titik potong garis sumbu X dan sumbu Y. Langkah berikutnya, langkah ketiga apa? Menentukan titik potong ke dua garis atau kedua fungsi. Langkah keempat, Maulana, apa langkah keempat? Bisa Maulana apa langkah keempat? Oke, Agus, apa langkah keempat? Oh, membuat gambar ataupun menentukan daerah penyelesaian, membuat gambarnya. Oke. Langkah kelima apa, Gus? Menentukan titik pojok. Aptaramin. Langkah terakhir apa? Menentukan nilai optimum. Nah, nilai optimum itu ada dua. Apa saja? Maksimum dan minimum. Oke, itu kesimpulan kita ataupun pelajaran kita hari ini. Berarti untuk menyelesaikan suatu masalah program linear ada 6 langkah yang harus kita lakukan. Yang pertama tadi, membuat model matematika. Yang kedua, menentukan titik potong terhadap sumbu X dan sumbu Y. Yang ketiga, menentukan titik potong terhadap kedua fungsi yang kita peroleh ataupun fungsi-fungsi kendala yang ada. Yang keempat adalah menentukan daerah penyelesaian. Langkah kelima, menentukan titik pojok dari daerah penyelesaian yang sudah kita buat tadi. Dan langkah terakhir adalah menentukan nilai optimum. Nah, titik pojok tadi kita uji terhadap fungsi tujuan sehingga kita peroleh nilai optimumnya. Kalau seandainya ditanyakan nilai maksimum, kalau keuntungan biasanya ditanyakan nilai maksimum. Berarti kita ambil nilai yang paling besar. Tapi kalau ditanyakan biasanya berkaitan dengan biaya, itu biasanya ditanyakan adalah nilai yang minimum, biaya yang sekecil-kecilnya. Itu kita ambil nilai yang paling kecil. Itu kesimpulan hari ini. Ini silakan dua baris, dengarkan perintahnya ya. Kalau Bapak katakan kiri, berarti kalian lompat ke kanan. Kebalikannya, antonimnya berarti lawannya. Kalau Bapak katakan ke depan, berarti kalian lompatnya ke belakang. Lompatnya nggak usah kencang-kencang, nggak usah jauh-jauh. Jelas ya? Bisa kita tes? Ya. Oke. Fokus. Kiri. Kanan. Kiri. Kanan. Kanan. Kiri. Depan. Belakang. Fokus. Nah, kita ulang ya. Udah, coba.
Fokus, kita ulang ya. Siap? Depan. Belakang. Depan. Depan. Berarti masih kurang fokusnya. Ulang. Sekali lagi kita ulang. Lihat. Fokus. Kiri. Kanan. Depan. Depan. Oke. Udah siap untuk evaluasi mandirinya? Oke, siap. Ambil buku latihannya. Ambil alat tulisnya. Untuk kali ini tidak kerja kelompok tapi secara individu. Namanya evaluasi mandiri. Siap ya? Udah siap alat tulisnya? Oke. Bapak berikan waktunya sekitar 15 menit. Kerjakan secara mandiri, individu. Ingat, mencontek itu bukan pekerjaan yang baik. Buat gambarnya yang bagus. Jangan seperti gambar anak TK. Oke, udah selesai. Silahkan dikumpulkan. LKPD-nya juga sekalian sama bahan ajarnya tadi. Silahkan dikumpulkan. Oke. Nah, sekarang mari sama-sama kita merefleksi pembelajaran kita pada hari ini yang sudah kita lakukan dengan model pembelajaran PBL dari langkah awal sampai langkah terakhir. Semua kegiatan yang kita lakukan lebih kurang tadi sekitar 90 menit dari mulai dari salam tadi sampai sekarang. Kira-kira ini pertanyaannya Bapak tanyakan. Bagaimana kesan kalian terhadap pembelajaran kita pada kesempatan hari ini? Gimana? Menyenangkan? Yakin? Yakin.
Yakin. Seberapa persen yakinnya? 93, Pak. 93. Menyenangkan. Nah, tentu kalau menyenangkan itu ada hal-hal yang membuat kita senang. Kira-kira dari pembelajaran tadi, hal apa yang membuat kalian itu bisa merasa senang? Main gamenya saja. Oke. Gamenya, oke, nggak apa-apa. Gamenya bisa membuat kalian itu senang, jadi bersemangat. Berarti ke depan mungkin Bapak akan memberikan game yang lebih banyak. Jadi game aja ya, nggak usah belajar game aja, supaya lebih senang gitu. Oke, bagus juga nggak apa-apa. Game itu bisa meningkatkan motivasi kalian untuk belajar. Untuk kesempatan berikutnya atau pertemuan berikutnya, Bapak ingin kalian mempelajari materi yaitu tentang menentukan nilai optimum menggunakan garis selidik. Kalau hari ini kita menentukan nilai optimum itu dengan uji titik pojok. Nah, untuk kedepannya masih menentukan nilai optimum tapi menggunakan garis selidik. Oke, sebelum kita mengakhiri pembelajaran kita, mari kita berdoa agar pembelajaran kita hari ini bisa nempel di kita dan bisa menjadikan pembelajaran kita itu adalah pembelajaran sepanjang hayat. Artinya, pembelajaran yang bermakna. Ada maknanya ketika kita belajar. Selesai dari sini, kalian sudah paham, oh tadi kami belajar ini cara menyelesaikan masalah dalam kehidupan sehari-hari dengan menggunakan program linear 2 variabel. Oke. Mari kita akhiri kegiatan kita dengan berdoa sesuai dengan agama kita. Berdoa di dalam hati saja. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terakhir, Bapak ucapkan banyak terima kasih atas segala aktivitasnya, atas segala kerjasamanya, sehingga pembelajaran kita hari ini bisa berjalan dengan lancar. Bapak akhiri, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.